Setelah berhasil menghabisi Qin Tiannan pemimpin sekte Tianming, Xiaoyan kemudian kembali bersama teman-temannya dan menanyakan tentang bagaimanakah kondisi mereka setelah bertarung dengan boneka manusia sebelumnya. Dan ternyata cukup merepotkan, dikarenakan naluri serta nafsu mereka hanya dipenuhi dengan niat membunuh serta menargetkan siapapun yang berada di depannya, tetapi beruntung saja mereka berhasil mengalahkannya. Rebut-rebutan dari gulungan emas yang ada di tempat itu juga sudah usai. Kelompok Phoenix kuno sudah berhasil mendapatkan sebuah gulungan, begitupun dengan lembah sungai serta lembah api pembakaran. Masing-masing dari mereka berhasil mendapatkan keuntungan, tapi satu hal yang disayangkan, satu gulungan emas berharga masih berada pada genggaman kerangka tulang Douseng yang ada di hadapan mereka. Xiaoyan lantas berkata, jika kita merebutnya secara paksa dari tangannya langsung, maka ditakutkan itu akan menyebabkan masalah baru. Selain itu, aku bisa merasakan bahwa dari 10 gulungan ini isinya tidaklah seperti apa yang kita lihat, alias hanyalah tiruan semata dari keterampilan teknik Dou kelas Tian. Selain itu, di sisi lain mereka semakin curiga dengan apa tujuan kedatangan iblis tua Zai Xing ke tempat tersebut. Dipastikan bukanlah untuk merebut gulungan yang ada, melainkan mungkin saja kelompok Aula Jiwa menargetkan kerangka elit Dongzhenya secara langsung. Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke arah tulang melulang kerangka Douseng tersebut. Sebelum sesaat kemudian pandangannya tiba-tiba dikejutkan saat melihat jari tengkorak itu sedikit ada pergerakan, sehingga dia bertanya-tanya apakah kerangka ini masih hidup. Pandangan Xiaoyan teralihkan kepada iblis tua Zai Xing yang tiba-tiba menaiki tangga batu mendekati kerangka tulang Douseng tersebut. Tubuh iblis tua itu serasa gemetar panas dingin saat berada di dekat kerangka Douseng itu. Dia jelas tahu perbedaan kesenjangan antara ranah Douzun menuju Douseng bagaikan langit dan bumi. Tepat ketika tangannya hendak menyentuh kerangka tersebut, tiba-tiba saja ruang di depannya robek mengeluarkan duri spasian yang sangat tajam dan tak terhitung jumlahnya. Dengan kejam langsung menusuk tangannya. Rasa sakit membuatnya menjerit kesakitan. Para bawahannya yang berada di belakang merasa kebingungan dengan apa yang terjadi. Iblis tua Zai Xing lantas berteriak menyuruh bawahannya mundur dari tempat itu segera mungkin. Namun tepat ketika dia ingin mengambil langkah mundur, kerangka Douseng tersebut tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tatapan darah melintas di kedua matanya membuat seluruh ruangan bergerumu seolah-olah ada badai. Gelombang sonik melesat membawa niat membunuh menghancurkan tubuh bawahan Aula Jiwa hingga tak tersisa sedikit pun. Zai Xing mencengkram tangannya dengan kuat menahan gelombang penghancur tersebut. Sungguh ledakan yang mengerikan, bahkan mampu meledakkan beberapa bawahannya, hanya dalam sekejap mata. Untungnya iblis tua Zai Xing masih bisa selamat dari ledakan tersebut, namun tidak bisa dipungkiri, seluruh wajahnya dipenuhi ekspresi ketakutan yang luar biasa. Hampir saja serangan ledakan sebelumnya merenggut nyawanya. Iblis tua Zai Xing lantas berkata, aku bahkan tidak dapat menyadari mengapa bisa kerangka yang telah membusuk selama bertahun-tahun ini, tiba-tiba mengeluarkan ledakan, bahkan beberapa utusan Aula Jiwa yang ku bawah telah terbunuh. Xiaoyan juga merasakan tekanan dari kerangka Douseng tersebut. Dia lantas berkata pada iblis tua Zai Xing bahwa jika bukan karena darahmu mendekat ke tubuh kerangka itu, bagaimana mungkin dia bisa terbangun. Iblis tua Zai Xing lalu menangkupkan tangannya ke arah faksi besar yang hampir saja terbunuh karena ulahnya. Zai Xing berkata, masalah ini disebabkan oleh kecerobohanku, namun hal terpenting sekarang adalah tidak menambah masalah baru. Kerangka mayat peninggalan Douseng In sangatlah sulit untuk ditangani, namun selama kita bergandengan tangan, maka kemungkinan kita bisa menekannya. Tang Zeng lantas angkat bicara mengatakan, cukup memikirkannya saja sudah cukup menakutkan. Jika gelombang sonik susulan datang, maka sepertinya semua ahli di tempat ini tidak akan bisa bertahan lagi. Iblis tua Zai Xing mengatakan, kita tidak akan mendapatkan kesempatan untuk pergi hidup-hidup setelah menerobos masuk ke tempat ini. Jika kalian kabur, maka kalian hanya akan mencari kematian. Tepat setelah iblis tua Zai Xing selesai berbicara, tiba-tiba saja kerangka Douseng tersebut bergerak. Energi kehidupan mulai melonjak keluar membuat kerangka mayat Douseng tersebut bangkit kembali. Xiaoyan serta rekan-rekannya memasang kewaspadaan tingkat tinggi. Beberapa saat kemudian terdengar suara kuno yang mengatakan, mereka yang telah masuk ke dalam sisa reruntuhan, maka dipastikan akan mati. Suara dingin kuno tersebut mengandung aura kematian yang bergema di seluruh aula. Tubuh kerangka tersebut seketika berdiri di tengah-tengah aula besar. Pancaran energinya bahkan mampu membuat semua orang tertekan. Iblis tua Zai Xing angkat bicara mengatakan, semuanya tidak perlu panik. Kerangka Douseng ini hanya mengandung sisa energi spiritual semata dan bukanlah kekuatan aslinya. Bukan tidak mungkin mengalahkannya jika kita bergandengan tangan. Jika kita hanya mengandalkan kekuatan sendiri, maka kemungkinan kita semua yang ada di sini akan binasa.
Xiao Yan lantas angkat bicara mengatakan, "Iblis tua, kerangka ini telah dibangunkan olehmu, maka kau harus menjadi orang pertama yang menyerangnya." Pemimpin lembah Tang Zheng membenarkan perkataan Xiao Yan, iblis tua Zaizing harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Zaizing benar-benar disudutkan, tatapan matanya menatap ke arah Xiao Yan dengan kejam namun ia harus memendam amarahnya. Sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk membunuh bocah tersebut, sehingga dia mengatakan, "Baiklah, kalau begitu iblis tua ini akan menjadi orang pertama yang menyerang. Namun aku sangat berharap dan mengingatkan kepada kalian bahwa terlepas dari masalah apapun, dendam apapun yang kita miliki di masa lalu, namun sekarang kita memiliki tujuan yang sama, karenanya, bekerja sama adalah jalan terbaik untuk mencapai tujuan kita." Xiao Yan tersenyum dingin sembari mengatakan, "Yakinlah, tidaklah mungkin bagi kami untuk melihatmu mati konyol di kerangka doseng tersebut." Huang Xuan angkat bicara berkata, "Baiklah, kita jangan membuang waktu lagi dengan mengatakan omong kosong. Cepat bentuk dia, dikarenakan kerangka tulang doseng itu tampaknya sedang menyerap sesuatu di dalam kabut darah untuk mengisi energinya." Setelah kesepakatan selesai, aura kuat tiba-tiba menyebar dari hantu tua Zaizing. Dia langsung menghilang dari tempatnya berdiri sembari melancarkan serangan ganas ke depan. Namun sangat disayangkan, ketika serangannya menghantam keras kerangka doseng tersebut, tidak disangka bahwa tulang-tulangnya jauh lebih keras dari yang terduga, sehingga serangan hantu tua Zaizing tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Padahal serangan hantu tua Zaizing bahkan diyakinkan dapat melumpuhkan praktisi ahli puncak kelas Douzun. Namun tidak terduga, di hadapan kerangka mayat Doseng, serangan hantu tua Zaizing tidak ada apa-apanya, ditambah lagi kepanikan semua orang semakin tak terkendali. Suara angin berhembus dari dalam kabut darah mengeluarkan 6 sosok boneka iblis yang masih tersisa. Melihat fenomena mengerikan itu, hantu tua Zaizing semakin gemetar ketakutan. Dia lantas berteriak kepada seluruh orang yang ada di bawahnya mengatakan, "Bajingan, kenapa kalian semua masih menonton pertunjukan ini?" Zaizing lalu meminta agar semua orang ikut bertarung dengannya. Huang Xuan angkat bicara mengatakan, "Wahai pemimpin lembah Tang, pemimpin lembah Binghe serta teman muda Xian Yan, kita berempat akan menyerang bersama untuk membantu iblis tua Zaizing demi menyingkirkan kerangka doseng tersebut." Xiao Yan lantas mengalihkan pandangannya ke arah teman-temannya meminta mereka menahan boneka iblis yang tersisa sementara dirinya akan bergabung dengan para praktisi besar itu. Tetapi Xiao Yan tidak lupa mengingatkan teman-temannya bahwa, jika nantinya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka pergilah terlebih dahulu, tidak perlu repot-repot memikirkanku, aku akan baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, Xiao Yan dan rekan-rekannya segera bergegas maju menyerang bersama-sama. Di sisi lain, Huang Xuan juga memberikan aba-aba untuk menggabungkan kekuatan. Suara tinju pedang terus berdatangan dari banyak arah. Serangan bertubi-tubi dilancarkan dari segala arah menghantam keras kerangka doseng tersebut. Xiao Yan melancarkan serangannya dari arah samping sebelum sesaat kemudian pandangannya tiba-tiba terhenti pada tulang putih doseng tersebut. Ia samar-samar dapat membaca beberapa kata kuno yang tidak sederhana tertulis di lengan doseng tersebut. Xiao Yan lantas berkata, "Mungkinkah itu adalah rumusan teknik Do kelas Tian?" Xiao Yan akhirnya mengerti mengapa si bajingan Zaizing bersikeras menyerang kerangka doseng tersebut. Dia sadar akan sesuatu yang tersembunyi di balik tulang kerangka ini. Sungguh hantu tua yang sangat licik. Bahkan, keterampilan teknik Do yang dilihatnya di dalam tubuh kerangka doseng tersebut berjumlah 3 kekuatan. Xiao Yan berniat mengakhiri semuanya sebelum faksi lain tahu akan hal itu. Iblis tua Zaizing juga terus menyuruh semuanya untuk terus menyerang dengan sekuat tenaga. Di bawah gempuran habis-habisan dari semua ahli membuat kerangka doseng hampir tidak bisa lagi bertahan lebih lama. Namun tiba-tiba, kejadian mengejutkan tiba-tiba terjadi. Ketika hantaman semua orang mendarat secara bersamaan, kerangka doseng itu tiba-tiba bergetar. Aliran badai mengalir di sekujur tubuhnya. Penampakan tersebut jelas menandakan akan terjadi sesuatu yang sangat buruk. Sehingga, Xiao Yan lantas berteriak ke arah rekan-rekannya untuk segera meninggalkan aula. Dikarenakan Xiao Yan sama-samar mendengar bisikan dari kerangka mayat tersebut. Semacam mengucapkan kalimat rapalan dengan 4 kata. Suara kuno itu membuat seluruh tubuh Xiao Yan merinding ketakutan. Dia akhirnya menyadari bahwa apa yang diucapkan kerangka doseng dihadapkannya adalah sebuah rapalan teknik Do yang sangat mengerikan. Xiao Yan tidak pikir panjang langsung bergegas pergi dari tempat itu diikuti teman-teman dari belakang. Para faksi yang melihat tindakan tiba-tiba Xiao Yan pun akhirnya mulai tersadar akan ada bahaya yang mengerikan. Mereka bergegas menjauhi kerangka doseng tersebut.
kerangka Doseng mulai mengangkat jari jemarinya, garis retakan kecil berwarna hitam muncul dan langsung menghantam keras seluruh yang ada di reruntuhan. Benda apapun yang bersentuhan langsung dengan serangnya, seketika langsung berubah abu dalam sekejap mata. Kelompok Xiaoyan memaksimalkan kecepatan dengan sekuat tenaga, namun penyebaran cahaya hitam itu jauh lebih cepat dibandingkan pergerakan mereka. Ditambah lagi, titik hitam yang mengejar mereka mengandung kekuatan daya hisap. Beberapa ahli Dozun yang memiliki kekuatan rendah, hanya bisa berakhir terbunuh di aula tersebut. Jeritan kesengsaraan terdengar, pembantaian massal melanda seluruh area. Melihat ini Xiaoyan menjadi sangat panik, tubuhnya tanpa sadar melepaskan dua keterampilan miliknya. Teknik yang pertama dikeluarkan ialah membungkus balok hitamnya dengan api surgawi, mengeluarkan teknik tsunami pemecah api untuk memblokir penyebaran titik hitam yang menyebarnya. Xiaoyan melanjutkan menggunakan teknik keterampilan segel tangan dewa, yaitu segel pembuka gunung yang dikombinasikan dengan segel pembalik laut. Serangan Xiaoyan bertabrakan dengan titik hitam yang mengejarnya, namun sungguh ironinya, serangan Xiaoyan hanya mampu menahan titik hitam untuk sementara waktu. Xiaoyan menekan telapak tangan dewanya, mendorong tubuhnya ke arah belakang memanfaatkan momentum serangannya demi bisa keluar sesegera mungkin. Xiaoyan terpental sangat keras cukup jauh hingga berhasil melarikan diri keluar dari alun-alun. Dia rela mengambil resiko demi menyelamatkan teman-temannya. Adapun beberapa faksi lain, mereka telah mempertemukan nyawa masing-masing, namun sangat disayangkan bahwa beberapa dari bawahan mereka telah mati dengan cara yang sangat mengenaskan di tangan kerangka Doseng tersebut.